Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita ngopi sembari diskusi. Oke, episode kali ini kita akan mendatangkan seseorang tamu istimewa dari lingkungan kita juga nih, Bang Aris. Oh iya? Ya, kebetulan ini seorang bisa dibilang Tokoh masyarakat? tokoh masyarakat juga. Oh. Jiwanya juga masih muda nih. Iya. Ya, ini dari Kira-kira siapa itu, Bang Haji? Dari RT 005 tepatnya. RW 09 pasti. Ya. Langsung aja deh. Mendingan kita sambut. Ini dia. Bapak Dayat. Bapak deh. Sehat Bang Haji. Sehat. Lagi ada acara apa nih ngumpul-ngumpul? Ya kita Iya, kita ngopi-ngopi aja santai. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah nih. Gimana ada apa nih kita nih? Ya, ini gimana Bang Dayat? Kayaknya susah banget ini di kontak ya kan, kita berkali-kali kontak. Wah, saya ada acara ini, sibuk apa ini kali ini? Iya. Aktivitas apa ini, Bang? Sebelumnya saya mohon maaf agak telat nih datang hadir malam ini karena kebetulan malam ini kita ada kegiatan majlis taklim. Wah, Sehingga luar biasa. tadi selesai majlis taklim baru bisa datang kemari nih. Jadi mohon maaf atas ketelatannya gitu. Ya, sementara kesibukan saya masih seperti biasa mengurusi lingkungan sebagai ketua RT, juga saya kebetulan punya aktivitas kerjaan di logistik, sama kalau Sabtu Minggu freelance untuk kegiatan catering. Jadi padat tuh acara tuh ya. Ya insya Allah, alhamdulillah, daripada kita bengong di rumah, kita isi dengan kegiatan yang positif. Iya, betul. Ya Bang Aris ya. Iya, betul. Kayak gini Bang Aris, ini kan beliau nih tampak masih fresh, masih muda ya. Ini enaknya kita manggil Bapak, Om, atau Abang nih Abang ya. Kayak aja kan, nyaman ini kan. Wah iya, kayaknya sih saya dipanggil apa juga boleh. Panggil lama juga oke. Oh, iya. Panggil abang juga oke. Abang Ngikut aja aja. ya. Abang aja ya, biar Siap, Abang aja. siap, Ada siap. kita di Jakarta, Bang Haji. Siap. Kebetulan juga orang Betawi. Oh, cocok kalau itu ya. Iya. Jadi selain kesibukan sebagai ketua RT mengurusi lingkungan, terus juga ada pekerjaan juga yang harus dikerjakan gitu ya. Itu kalau boleh tahu nih sebagai Pak RT ya, Bang Dayat, ini membagi waktunya seperti apa nih? Lingkungan, pekerjaan, dan pasti keluarga gitu kan. Betul. Itu membaginya waktunya seperti apa? Ya, alhamdulillah ini yang sebenarnya menjadi dilema saya ketika saya untuk menjadi ketua RT. Awalnya, ini boleh saya langsung cerita? Jadi alhamdulillah. Jadi gini, nggak pernah terbayangkan sedikit pun ketika saat ini saya menjadi ketua RT. Jujur, waktu itu pilihan ketua RT itu bukan pilihan pribadi. Saat itu karena memang kekosongan kepengurusan RT, dorongan dari masyarakat sehingga meminta harus ada kepengurusan yang tetap berjalan, meminta saya beberapa warga untuk maju menjadi ketua RT. Nah, itulah yang memotivasi saya maju. Secara jujur, yang tadi Bang Ajis tanyakan, bagaimana membagi waktunya, betul. Itu yang menjadi beban saya, Bang Aris. Benar, itu memang luar biasa. Effortnya luar biasa, benar. Luar biasa, karena saya sudah pikir dari Senin sampai Jumat saya harus aktivitas di kerjaan. Sabtu dan Minggunya saya ikut kegiatan freelance. Dan bagaimana membagi waktu untuk lingkungan sebisa mungkin ketika pulang kerja ada kegiatan, ada keluhan apa yang ada di luar, itu yang kita cari solusikan bersama warga di lingkungan gitu, Bang Haji. Kali aja bisa nyari-nyari manajer gitu Bang. Sampai sekarang dana operasional belum cukup, harus pakai manajer. Bang Haji bisa aja. Berarti ini termasuk Bang Dayat ini termasuk ketua RT baru ya di Iya, RT betul. 005 ya? Ya, memang sejujurnya sebelum menjadi ketua RT, saya cukup lama menjadi sekretaris RT, mendampingi Bapak Supangat, mantan ketua RT yang 5 yang lama, yang sekarang dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Ya, amin. Ya ini sebenarnya kalau beliau masih dalam keadaan sehat, tidak sedikit pun saya berani atau punya keinginan untuk maju gitu, karena beliau memang sakit dan saya lihat juga memang butuh di lingkungan itu figur yang harus mengurusi lingkungan, Bang Aris. Jadi saya memberanikan diri dengan berbagai kekurangan saya
saya coba memperbaiki apa yang menjadi permasalahan di lingkungan sih, seperti itu. Oh, gitu. Jadi majunya saya itu karena memang saat itu kepengurusan saya lihat kosong karena mantan ketua kita dalam keadaan sakit gitu Bang Ajis. Ini biar cair suasananya, kita Ya, ngopi dulu. ngopi dulu. Wah, ini benar. Silakan Bang, silakan Bang. Kita sudah di mau Bang, mau Bang. Ya, siap. Aduh. Aduh, mantap. Nah, kemudian gini Bang Dayat. Ya. Berarti kan bisa membagi waktu tuh ya kan. Artinya juga kita fokus juga ke lingkungan nih. Ya. Karena kita diberikan sebuah tanggung jawab oleh masyarakat Betul. keluarga ya. Hmm. Iya. Berarti ini Dedikasi ya sebagai WA RT juga. program-program apa sih yang sudah berjalan saat ini untuk kemasyarakatan ini Bang Dayat? Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya dari awal saya punya niat ingin memperbaiki pendataan masyarakat di lingkungan. Oh. Karena ini kan biar bagaimana Jakarta itu berbagai kultur budaya yang ada di lingkungan, mungkin di setiap RT yang ada banyak komunitas dari daerah mana yang tinggal di masing-masing wilayah. Nah, itu yang kita mau padukan, kita data dengan baik. Itu yang pertama, awal mula saya menjadi ketua RT itu memperbaiki pendataan lingkungan. Yang kedua, saya ingin sekali itu mempersemangat warga untuk berkegiatan olahraga. Selama ini kita punya sarana olahraga, lapangan, tapi kurang dimanfaatkan. Vakum gitu ya. Vakum, betul. Nah, saya punya keinginan kuat untuk melakukan perbaikan sarana lapangan agar diminati, bisa dipakai untuk berkegiatan olahraga untuk masyarakat yang ada di RT 05 maupun di RW 09. Silakan manfaatkan fasilitas olahraga yang ada di RT 05. Itu sih Bang Jis. Yang ketiga, saya ingin sekali bercita-cita dulu ketika saya menjadi sekretaris punya kegiatan tahunan, kita pergi family gathering. Ke suatu tempat kita refreshing. Itu yang belum tercapai. Ya mudah-mudahan nanti banyak dukungan dari semua pihak. Kegiatan itu bisa dilaksanakan. Mungkin soalnya kali donaturnya. Swadaya paling Bang Haji, soalnya swadaya tapi siapa tahu ada donatur ya. Mudah-mudahan ya itu sih harapan saya. Jadi keinginan saya itu bagaimana memadukan semua warga yang di RT 05 dari generasi mudanya, generasi menengahnya sampai orang tuanya untuk sama-sama kita membaur benar bagaimana memperbaiki lingkungan dan permasalahan yang ada di lingkungan gitu. Yang jelas keamanan, kesejahteraan, dan keakraban sesama warga masyarakat yang ada di lingkungan RT 05. Nah, ini untuk yang tadi kan dibilang ya ini pembangunan prasarana olahraga nih. Ini apa yang maksudnya yang sudah diperbaiki atau mungkin ada yang ditambahkan untuk terkait olahraga? Kayaknya menarik juga tadi. Oh iya. Untuk yang kita fokus karena memang kita ada lapangan bulu tangkis, itu sudah kita lakukan perbaikan dan alhamdulillah udah mencapai mungkin 95%, hanya perlu 5% lagi mungkin akan jauh lebih nyaman untuk dipakai untuk sarana olahraga. Sementara ini sih alhamdulillah jadwal dari Senin sampai ketemu Minggu itu jadwal padat untuk teman-teman atlet bulu tangkis yang ada di lingkungan RW 09 menggunakan lapangan di RT 05. Wow, luar biasa bro. Jadi terfasilitasi ya, bukan cuma di RT 5 aja, bahkan warga RW 9. Betul Bang Aris. Alhamdulillah. Mungkin malah yang kemarin kita kan di RW itu pernah melaksanakan pekan olahraga RW. Itu yang pernah kita ketemu di final jadi musuh. Sekarang ini kita menjadi teman latihan. Partner ketika main bareng di lapangan. Luar biasa betul ya. Isinya bagus juga Bang Haji ya. Juga bertanding boleh di lapangan, tapi setelah bertanding kita saudara lagi. Seperti itu, luar biasa benar. Alhamdulillah itu dengan semangat kawan-kawan, dukungan dari semua pihak, kegiatan itu bisa berjalan sampai sekarang gitu. Nah, terus ini selama kan berarti RT baru belum setahun ada ya Pak ya? Baru setahun sih, setahun berjalan nih. Berarti lebih banyak dukanya atau enaknya Pak?
Ini pertanyaan jebak ini. Luar biasa loh Mas. Nah, ini di luar dugaan saya ada pertanyaan ini nih. Tapi kalau boleh jujur, 50-50. Tapi kalau di banyak sukanya, jadi gini, pekerjaan apapun ketika kita dibawanya buat ngeluh itu akan nggak jadi nikmat. Walaupun hal itu satu kenikmatan, selalu kurang aja. Tapi ketika kita mensyukuri atau menikmati suatu permasalahan yang ada sebagai satu tantangan, itu kita udah jadi bukan apa tadi pertanyaannya, apa suka dukanya, jadi bukan duka lagi. Jadi terobosan bagaimana kita mengatasi masalah yang ada gitu Pak Ali. Betul. Ibadah lah ya itu. Iya, itu luar biasa. Kita kan ini ya kalau di pengurusan kan saya sosial ya sifatnya. Benar. Jadi mungkin ya banyak sosialnya lah sih, jadi nggak sosial bukan sosial ya. Iya. Tapi selama ini saya ngebaginya gimana Bang? Artinya gini, semua di keluarga mau jalan-jalan, sedangkan tiba-tiba di pengurus itu semua ada mungkin warga yang meninggal. Iya. Pernah nggak sih ketemu yang begitu Bang? Berapa kali terjadi itu dilema buat kita. Pilihannya seperti apa? Memang benar, yang ini luar biasa Bang Aris. Ini seperti orang yang alami gitu. Jangan pernah jadi pengurus RT. Nggak apa-apa. Jadi mewakili. Jadi memang betul. Kadang-kadang kita ketemu permasalahan seperti itu. Ketika ada benturan, mana yang menjadi prioritas kami gitu. Apakah ini ke lingkungan atau keluarga? Kita lihat urgensinya apa, mana yang jauh lebih kita, kalau memang di lingkungan sekiranya yang bisa backup, kita akan kegiatan di luar lingkungan. Tapi kalau sekiranya enggak, maka lingkungan yang kita utamakan, seperti itu Bang Ali. Ya, karena memang kan ada strukturalnya juga di ketua RT. Jadi ketika saat ada masalah yang berbarengan, mungkin pengurus yang lain bisa membantu lah ya, saling backup gitu. Betul, yang seperti itu yang kita coba kolaborasi, bahkan bukan cuma dengan pengurus RT, dengan beberapa kader pun seperti itu yang kita lakukan. Kita melakukan kolaborasi, memberikan informasi, menyampaikan ada hal seperti ini, coba dilakukan backup untuk supaya berjalan kegiatan itu gitu. Kalau dari kelurahan atau mungkin dari yang lebih di atas mungkin RW, ada nggak sih Pak sebenarnya instruksi khusus dari RW atau dari kelurahan? Oh iya, tugas RT itu seperti ini, tugas RW seperti ini. Itu ada, kita tetap ada nggak sih laporan ke sana gitu? Ada, sebenarnya memang RT sendiri udah ada ajuan job desk-nya, kalau bahasa kita bilang ada masing-masing pekerjaan. Apa aja kewenangan RT, apa aja yang menjadi tugas dan kewajiban tanggung jawab seorang RT, seperti itu ada. Dan itu memang ada jenjangnya, dari kelurahan berlanjut ke RW menyampaikan informasi ke RT. Cuma sekali lagi memang tadi disampaikan, karena memang RT ini dibilang lembaga kepengurusan yang sosial, itu ada hal tertentu memang nggak bisa semua dipenuhi oleh seorang RT ketika ada hal umpamanya ada pertemuan, ketika pertemuan itu diwakili oleh RT yang ditunjuk, tapi kita berharap bisa juga kita digantikan oleh pengurus yang lain atau dari pengurus RT yang lain gitu. Kalau dari ini Bang lihat kepemudaan, itu kepemudaannya istilahnya ada nggak sih istilah biasa aktivitas yang sering dilakukan dari ini semua di kartun atau Karang Taruna ya maksud saya Karang Taruna itu apa biasanya dari mungkin kita bisa sharing dari ini. Setelah kebetulan kita kan di ini nih kita kolaborasi gitu kan, mungkin ada itu. Ya memang kalau untuk Karang Taruna memang salah satu tujuan kita itu adalah memberdayakan Karang Taruna, karena biar gimana itu generasi muda yang akan menggantikan kita ke depannya. Ya cuma memang tantangan sekarang dengan adanya gadget, handphone ini luar biasa. Itu betul, luar biasa. Memang semangat anak muda untuk berkegiatan, berkumpul di lingkungan itu, saya rasa bukan cuma di lingkungan RW 09, hampir di mana-mana sangat sedikit sekali remaja yang
mau ikut nimbrung di lingkungan kegiatan masyarakat. Tapi artinya gini, kita juga harus memberikan motivasi, dorongan semangat pada remaja. Kita juga jangan hanya menyalahkan, tapi biar bagaimana suatu saat mereka akan menjadi calon pengganti kita yang meneruskan perjuangan kepengurusan lingkungan gitu Bang Aris. Gini Bang Aris, saya dengar-dengar dari googling segala macam ya. Ini beliau ini katanya jago pantun Bang Aris. Wih, luar biasa. Kita minta pantun nih buat kata kita nih ngobak nih. Ngomong Bang Layat, pantunnya mana ya? Ini Aja. kayaknya nih kalau soal pantun saya harus nyontek dulu nih. Mungkin sambil Iya. ngopi biar nggak lupa, Bang. Iya, iya, iya. Sambil kopi, biar nggak lupa ya. Jadi agar dan kopi ini. Ini kenapa harus ditodong pantun? Malah kagak siap Soalnya apa-apa. beliau ini selalu terdepan ketika ada acara dan beliau tuh selalu menjadi MC. Oh, luar Percaya biasa. menjadi MC. Berarti kan harus punya kemampuan dan memang orang yang mampu gitu kan. Mau nggak? Bang Layat. Siap. Sikat. Disambutnya dengan kata cakep. Bang lihat bahan dasar buat batu bata. Cakep. Selain bagus, kuat dan tahan lama. Cakep. Marilah kita lihat dan tonton ini acara. Cakep banget. Bukan cuma bagus, tapi juga luar biasa. Terima sebelumnya kita berdua nih Bang Layat, terima kasih nih untuk waktunya di apa kesibukannya beliau Iya. untuk Bisa hadir di kita ya. Mungkin satu hal lagi yang kita minta tolong nih ke Bang Layat. Kita cuma minta satu kata-kata hari ini Bang Layat buat warga-warga di RW 09 ya. Terutama pemirsa ngobak ya. Betul. Siap. Kata-kata hari ini Bang Layat. Tetap semangat dan kompak untuk bermasyarakat. Terima kasih Bang Layat sekali lagi. Terima kasih, Bang Layat. Waktunya. Mungkin lain kali bisa kita kontak lagi. Siap. Saya hubungin manajer dulu mungkin ya. Oke, Bang Aris mungkin kita akhiri aja dulu ya. Iya, oke. Penonton semua pemirsa, kita akhiri dulu pembicaraan ini. Mungkin kita sambung lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.